Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya mengucapkan bagi kawan-kawan yang menjalankan ibadah puasa di hari ketiga ini, selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Bagi kawan-kawan yang akan makan siang, selamat menunggu jam makan siang. Ya. Nanti akan ada waktunya untuk makan siang ya. Jadi saya diminta oleh Pak Kus untuk menyampaikan satu topik yang boleh jadi sebenarnya kawan-kawan lebih berpengalaman, tapi kebetulan saya yang diminta, saya akan menyampaikan soal leading for innovation. Saya memulai dari statement yang dibuat oleh John Maxwell ya, beliau sampaikan siapa itu leader? Leader adalah knows the way, shows the way, and goes the way. Nah, ini yang akan kita bicarakan ya. Jadi bagaimana kita mendorong organisasi tidak bisa mulai dari orang lain, tapi kita akan mulai dari diri kita sendiri karena kita harus tahu mau kemana, kita harus bisa tunjukkan di mana tempat itu berada dan juga harus kita jalankan. Jadi kita harus juga walk the talk, tapi juga kita harus punya konsep yang kuat. Tadi disampaikan oleh Pak Kus, kemarin teman-teman sudah bicara soal konsepnya. Nah, sekarang saya ingin sharing bagaimana prakteknya yang berdasarkan pengalaman saya. Ini bukan berarti bahwa ini best practice, teman-teman. Ini mungkin hanya sebuah good practice yang kalau ternyata bermanfaat, silakan untuk direplikasi, diberikan nilai yang lebih baik. Kalau dianggap ada yang kurang pas, saya nanti terbuka untuk kita diskusikan pada saat kita ada sesi diskusi. Ya, saya langsung saja teman-teman. Jadi ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah strategi apa yang kita perlukan pada saat kita memimpin sebuah inovasi. Ya, lalu yang kedua adalah bagaimana peran dan proses yang dilakukan oleh kita sebagai leaders untuk membangun satu iklim yang sangat mendorong adanya inovasi. Yang terakhir saya ingin sharing sedikit tentang bagaimana perjalanan IPC, ya, Indonesia Port Corporation atau Perindo II menjalankan program-program inovasinya. Ya. Ketika kita bicara leading innovation, maka pertanyaan sederhana adalah kenapa kita memerlukan inovasi? Ya, pasti kemarin kawan-kawan sudah cukup banyak berdiskusi tentang apa itu inovasi. Sederhananya inovasi itu adalah problem solving, teman-teman. Ya. Inovasi sekedar sebuah problem solving, tapi problem solving yang kemudian terbukti di pasar, terbukti dimanfaatkan, ya. Dan dasar dari proses inovasi itu sendiri sebenarnya adalah dari proses kreativitas, yaitu invention. Invention jangan dalam konteks bahwa dia harus sesuatu something new under the sky. Ya, itu betul. Tetapi terus terang pada saat sekarang rasanya agak sulit ya membuat sesuatu yang benar-benar something new under the sky. Invention itu bisa saja pernah dilakukan orang lain di tempat lain dalam konteks yang lain, lalu kemudian kita lakukan di tempat kita. Pasti ada hal-hal yang baru ya berupa penyesuaian kah itu atau memberikan nilai tambah, lalu kemudian itu dimanfaatkan. Jadi isunya adalah bukan hanya kita membuat sebuah value, ya, tetapi bagaimana value itu kemudian benar-benar menjadi satu yang bermanfaat. Ada value creation di satu sisi, tapi juga ada value maximization. Nah, ini juga menjadi satu isu di inovasi, terutama di korporasi. Seringkali orang hanya berpikir bagaimana how to create value, ya, tetapi kemudian bagaimana itu menjadi maksimal, itu challenge yang lain. Padahal ketika kita bicara inovasi, creation and maximization itu adalah 2 hal yang penting. Saya membawa pendapat dari Boston Consulting Group, dia katakan bahwa inovasi adalah bagaimana sebuah ide itu kemudian diterima oleh pasar dan memberikan manfaat keekonomian. Nah, ini menjadi hal yang wajar, ya, kenapa inovasi itu diperlukan, kita lihat di slide selanjutnya ya teman-teman ya. Karena dia bicara soal bagaimana kita memastikan bisnis kita tumbuh. Inovasi diharapkan bisa membuat kita stand out from the crowd. Jadi bagaimana kita menjadi berbeda, distinct dibandingkan dengan yang lain. Tetapi menjadi distinct itu bukan sesuatu yang istimewa ketika dia tidak meet customer expectation, bahkan beyond customer expectation. Jadi kenapa kita perlu inovasi?
Ini sebenarnya sebuah pertanyaan yang retoris karena tidak perlu dijawab sebenarnya kawan-kawan, karena inovasi bicara tentang masa depan langgengnya kehidupan sebuah usaha. Dia hanya bisa menjadi punya masa depan yang langgeng, terus tumbuh ketika dia dibeli, dimanfaatkan oleh pasar. Kenapa dia dimanfaatkan oleh pasar? Karena dia berbeda dari yang lain. Kalau enggak, ya orang akan cari tempat yang lain. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, ketika kita bicara inovasi, ya, saya ingin membawa kepada konteks sebenarnya inovasi memerlukan DNA. Ya, dan DNA ini ada di mana? DNA-nya tentu ada di orang-orang yang berada di organisasi tersebut. Pertanyaannya adalah apakah kita, ya, apakah perusahaan kita mampu menghasilkan atau mampu menemukanali, ya, tentunya pertama kan menemukanali, ya, mampu menemukanali orang-orang yang mempunyai DNA tersebut. Pada awalnya tentunya DNA-nya bukan sesuatu yang kuat. Misalkan pada saat kita melakukan proses rekrutmen, ya, kita ketemu dengan fresh grade, ya, anak-anak yang baru lulus. Lalu kemudian kita mencoba menemukan DNA mereka. Tentunya berbeda dengan kawan-kawan yang sudah malang melintang di dunia usaha. Mereka sudah terlatih, mereka sudah terekspos. Nah, tetapi kita bisa menemukan, kita bisa melihat potensi-potensinya. Kemampuan seperti ini akan membantu kita untuk kemudian mendapatkan orang-orang yang tepat mendorong inovasi yang ada di perusahaan. Saya ambil contoh, ya, pengalaman yang pernah saya dapatkan di sebuah raksasa elektronik di Eropa. Saat itu saya pernah bekerja di sana, ya, sebagai konsultan. Apa yang mereka lakukan ketika mereka melakukan proses seleksi? Mereka juga ternyata melakukan sebuah tes, ya, dengan pendekatan yang dibuat oleh Michael Kolb, yaitu apakah orang-orang ini mempunyai DNA sebagai inovator atau DNA sebagai adaptor. Dua-duanya diperlukan? Ya, dua-duanya diperlukan. Tetapi karena perusahaan inilah perusahaan yang sangat kuat basis inovasinya sebagai core dari bisnis mereka, maka tentunya mereka membutuhkan orang-orang yang mempunyai DNA inovator lebih kuat dibandingkan orang-orang adaptor. Pada orang-orang yang memang memerlukan pekerjaan yang rutin dan sifatnya adalah kontrol, otomatis mereka memerlukan adaptor. Tapi pada orang-orang yang menjadi product developer, ya, menjadi business developer atau market developer, tentunya mereka membutuhkan orang-orang yang mempunyai DNA inovator. Nah, DNA inovator itu bisa kita lihat dalam 5 konteks. Yang pertama adalah apakah mereka orang-orang yang mampu melakukan observasi. Ya, pada beberapa kesempatan kita bisa melakukan pengujian sebenarnya dengan memberikan gambaran satu foto misalnya kepada kawan-kawan kita. Apa yang Anda lihat di situ? Menariknya, foto yang sama bisa diobserv dengan cara yang berbeda oleh banyak orang. Dan kita akan melihat apakah dia tipe orang yang peduli terhadap hal yang detil atau orang yang lebih cenderung melihat hal-hal itu dalam konteks yang holistik. Kemudian juga DNA-nya adalah apakah orang-orang tersebut adalah orang-orang yang selalu mau bertanya. Nah, kemampuan bertanya ini ternyata tidak mudah kawan-kawan, karena mengajukan pertanyaan yang tepat itu adalah kunci sukses. Seringkali orang menganggap bahwa orang bertanya itu hebat. Betul, tapi kurang hebat dibandingkan orang yang bertanya secara tepat dan kepada orang yang tepat. Berikutnya adalah DNA-nya berkaitan dengan kemauan untuk melakukan eksplorasi. Harus kita akui, ya, di banyak masyarakat kita, keinginan mengeksplorasi itu relatif rendah. Kenapa sih orang suka termakan hoax misalnya? Kalau saya lihat kadang-kadang karena dia sendiri tidak mau mencari tahu informasi itu apakah valid atau tidak valid. Padahal zaman sekarang cukup dia ke laman pencari informasi, dia ketik sesuatu, dan dia akan bisa melihat apakah itu hoax atau tidak hoax. Kenapa orang mudah sekali termakan isu? Karena dia begitu saja percaya, dia tidak mau capek-capek. Nah, DNA eksplorasi itu bisa kita lihat sejauh mana orang itu ketika dia belajar di SMP, di SMA, di kuliah, ya, bagaimana dia mencari topik skripsinya, bagaimana dia mencari topik tugas akhirnya. Sebenarnya dari situ kita bisa melihat
apakah orang-orang ini adalah orang-orang yang eksploratif atau cenderung tidak eksploratif. Berikutnya adalah berkaitan dengan asosiasi. Bagaimana orang-orang itu mampu mencari hubungan antara problems atau pertanyaan-pertanyaan dengan situasi yang ada. Dari satu pertanyaan dengan pertanyaan yang lain. Apakah orang ini yang selalu melakukan why? Kita tahu ya bahwa ketika kita mencoba mencari solusi, pertanyaan pertama adalah apakah yang kita carikan solusi itu adalah solusi dari sebuah problem yang benar-benar dasarnya atau akarnya. Karena kalau kita hanya menjawab symptoms, kemungkinan besar kita tidak menyembuhkan penyakit. Kita hanya mengurangi rasa sakit, tapi penyakitnya sendiri tidak hilang. Nah, kemampuan untuk mengasosiasikan ini, itu adalah juga DNA yang penting. Yang terakhir adalah networking. Orang yang mempunyai DNA inovator adalah orang yang selalu terbuka dengan relasi. Orang yang tidak mudah menganggap bahwa dia sudah cukup dengan lingkungannya. Tapi orang yang mau berhubungan dengan orang lain dan selalu melihat itu positif. Ya. Apakah bermanfaat atau tidak bermanfaat akan waktu yang membuktikan. Tetapi mereka selalu berusaha untuk menjalin silaturahmi, selalu berusaha untuk melebarkan network yang mereka miliki. Nah, ini adalah 5 DNA yang kita perlukan bagi seorang inovator. Kita lanjutkan ya. Nah, lalu bagaimana kita sebagai leader itu kemudian mendorong munculnya inovasi? Yang pertama adalah leader harus mendorong semangat belajar. Ya, karena kalau tidak muncul semangat ingin mendiscovery, menemukan sesuatu, pada umumnya orang akan cenderung kepada status quo. Itu manusiawi, ya. Tetapi repotnya adalah ketika comfort zone-nya terlalu luas, maka orang tidak akan masuk ke learning zone. Nah, kita sebagai leader itu harus mendorong, dan sering kita mendorong banyak bertanya. Jangan leaders ketika anak buahnya bertanya, dia merasa hebat karena dia bisa memberi jawaban. Kalau saya sih berharap kita sebagai leader, ketika anak buah kita bertanya, kita mendorong dia untuk dengan pertanyaan-pertanyaan lain, ya, sehingga dari situ dia sendiri akan menemukan bagaimana mencari jawaban-jawabannya. Yang kedua adalah sebagai leaders kita harus mendorong kolaboratif organisasi, iklim kerja yang kolaboratif. Kami di BUMN ya sudah mempunyai values yang namanya akhlak, yang salah satunya adalah kolaboratif. Itu menjadi value yang perlu terus dikembangkan karena terus terang kadang-kadang silo mindset itu masih cukup kuat. Ya, merasa kalau ini adalah bagian dari pekerjaannya, maka tidak boleh orang lain yang menyentuhnya. Atau ketika kita melihat masalah orang lain, kita akan berpikir, itu kan masalah dia, bukan masalah saya. Nah, kalau kondisinya seperti itu, agak sulit kita mendorong inovasi. Karena apa, teman-teman? Karena inovasi itu adalah group work, bukan personal work. Ya, keberhasilan sebuah inovasi adalah keberhasilan tim. Karena apalagi zaman sekarang sangat sulit yang namanya mendapatkan nilai tambah ketika hanya diselesaikan oleh seorang diri. Terlalu besar, terlalu kompleks masalah yang kita hadapi sekarang jika itu harus diselesaikan oleh kita sendiri. Yang terakhir adalah bagaimana kita mendorong adanya proses pengambilan keputusan yang terintegrasi, yang muncul dari adanya ide seseorang yang diperkaya oleh orang lain. Jadi ini adalah kelanjutan dari kolaborasi, yaitu pada saat proses pengambilan keputusannya inilah pengambilan keputusan yang partisipatif, yang menghargai pendapat yang berbeda, tidak dengan artinya menghilangkan pendapat orang lain, tetapi memperkaya pendapat yang lain, sehingga kemudian muncul satu solusi yang cukup komprehensif. Saya lanjutkan ya. Nah, di mana peran-peran kita selanjutnya, saya bisa lebih dalami, teman-teman ya. Nomor satu adalah apakah kita sebagai pemimpin ya di sebuah organisasi mendorong strategi organisasi yang memunculkan inovasi. Nah, pada strategi ini ada dua hal ya. Yang pertama adalah apa yang menjadi visi, apa yang menjadi kredo dari organisasi kita. Ya, dalam hal ini kadang-kadang disebut sebagai tesis. Tesis itu ada ya,
Kadang-kadang organisasi kita perlu kita pertanyakan, adakah sebuah statement yang diyakini oleh organisasi kita sebagai kunci keberhasilan langgeng buat perusahaan kita. Yang kedua adalah portofolio. Saya ambil contoh misalkan, ini sebuah contoh yang sangat klasik ya di dunia inovasi ya, 3M. 3M itu mempunyai satu portofolio bahwa dalam satu waktu bisnisnya minimal ya, minimal 30% produk dia yang di pasar itu adalah produk baru. Ya, itu contohnya 3M. Contohnya yang lain lagi misalkan Sony, ya mungkin Sony sekarang kurang kuat ya dibandingkan dengan kawan-kawan yang lain ya seperti dari Korea. Tetapi kita bisa belajar bagaimana Sony mendorong inovasi. Ketika Sony mempunyai satu produk yang mulai mereka gulirkan di pasar, maka dia sudah mempunyai 5 produk berikutnya yang akan diluncurkan di pasar. Jadi dia bangun itu portofolio product development. Nah, itu sangat tergantung dari industri kita. Portofolionya bagaimana? Kami misalnya di industri kepelabuhanan tentunya berbeda dengan kawan-kawan di industri lain. Industri kami relatifly adalah industri yang cukup mature. Bicara bisnis pelabuhan itu bicaranya minimal 30-50 tahun bahkan sampai 70 tahun. Karena apa? Karena memang industri kepelabuhanan ini membutuhkan kapital intensif yang sangat tinggi, tetapi juga prosesnya ya itu adalah proses jangka panjang. Ya, tidak bisa kami memberikan tarif yang terlalu tinggi karena dia akan mengganggu biaya logistik. Otomatis itu hanya bisa dilakukan dengan jangka panjang. Nah, itu agak berbeda portofolionya dengan yang lain. Di kami yang lebih pendek umurnya adalah logistik. Ya, industri logistik itu pendek umurnya, teman-teman. Ya, kalau teman-teman lihat sekarang pemain-pemain logistik di Indonesia itu jumlahnya ratusan ribu, ya. Beberapa yang terkenal adalah yang memang mampu menunjukkan kemampuan inovasinya. Saya kadang-kadang berpikir, kalau saya memesan barang lewat online shopping, ya, lalu barang itu dikirim katakanlah dari daerah di Jawa Tengah, misalnya saya membeli satu bentuk kerajinan begitu ya, saya berpikir ongkos saya ke sana saja mungkin akan sangat mahal dibandingkan dengan ongkos kirimnya. Lalu bagaimana caranya dia bisa begitu murah dan cepat? Nah ini karena ada inovasi, ya, dan itu portofolionya berbeda-beda sehingga Anda perhatikan. Perusahaan yang sukses di industri logistik adalah perusahaan yang selalu menjaga kebaruannya, kedaya saingannya, stand out from the crowd, sehingga Anda akan memilih si A, bukan si B, bukan si C, karena Anda merasa mungkin harganya lebih kompetitif, mungkin waktunya lebih cepat, mungkin trackingnya lebih mudah. Ya, nah portofolio seperti ini sangat tergantung dari industri kita masing-masing. Yang kedua adalah sebagai pemimpin kita harus memastikan sistem yang dikembangkan oleh organisasi kita. Bagaimana bisnis prosesnya? Apakah bisnis proses kita itu adalah bisnis proses yang mendorong birokrasi atau yang mendorong inovasi? Ya, saya terus terang agak terkaget-kaget ketika masuk ke sebuah organisasi yang mengaku sebagai pebisnis, tetapi yang muncul adalah bisnis proses yang sangat birokratis. Semuanya harus tanda tangan, paraf dulu baru bisa tanda tangan. Anda bisa bayangkan betapa lambannya organisasi itu menjawab tantangan dari stakeholders-nya ketika untuk itu proses itu harus melewati berbagai meja. Yang kedua adalah struktur organisasi. Zaman sekarang kalau kita perhatikan lebih banyak muncul adalah struktur organisasi profesional matrix, yaitu organisasi yang didasarkan kepada added value dari masing-masing orang, bukan didasarkan kepada hierarki jabatan. Ya, saya lihat sudah mulai ada beberapa perusahaan di Indonesia yang mulai mengembangkan profesional matrix ini sebagai struktur organisasinya. Contoh yang paling nyata dari profesional matrix adalah organisasi-organisasi startup. Ya, di organisasi startup ada CEO, ada CEO, ada. Tetapi mereka bekerja itu tidak berdasarkan hierarki, tapi mereka bekerja berdasarkan sejauh mana bisa memberikan kontribusi, sejauh mana bisa memberikan added value terhadap proses bisnis yang terjadi. Yang terakhir adalah
apakah kita mendapatkan orang yang tepat? Kita masih ingat apa yang dikatakan oleh Jim Collins dalam bukunya Good to Great, first who then what. Betul, saya sepakat dengan itu, ya. Kita memilih orang yang tepat atau mendevelop orang yang tepat dengan mentality dan kompetensinya, itu memberikan dampak yang signifikan terhadap iklim inovasi di organisasi kita. Kita lanjutkan, ya. Nah, bagaimana hubungan antara employee dan employer berkaitan dengan inovasi? Ya, saya mengambil statement dari Clayton Christensen. Ini buku bisa dibilang quote-unquote salah satu Bible-nya inovasi. Ya, buku ini sudah cukup lama, ya, dan dia bicara soal inovator dilema. Ini mohon maaf ada sedikit salah ketik, ya, inovator dilema, bahwa bagi seorang inovator atau bagi sebuah organisasi inovator, mereka ada dalam satu proses dilematik, yaitu apa? Tidak boleh berhenti. Kita pernah kenal yang namanya Nokia. Nokia itu adalah perusahaan kayu yang kemudian menjelma menjadi giant industri seluler. Tapi kemudian mereka berhenti ketika apa? Ketika adanya open source. Mereka terbiasa dengan closed source. Mereka tidak percaya dengan konsep open source yang dikembangkan oleh kawan-kawan yang lain. Tapi akhirnya apa, teman-teman? Akhirnya kita bisa lihat sekarang Nokia sudah menjadi sejarah di industri seluler. Ya, salah satu isunya adalah dia berhenti melakukan inovasi. Karena apa? Karena ternyata organisasinya gagal. Ya, gagal menciptakan orang-orang yang mempunyai skills, knowledge, dan capability yang menuntut mereka untuk terus melakukan eksplorasi. Makanya tadi saya karena ternyata kalau kita gagal memasukkan DNA inovasi ke dalam tubuh orang-orang di organisasi kita, pada satu titik bisa saja organisasi itu berhenti melakukan inovasi. Obsolete, ya, they are out of date. Nah, skills, knowledge, dan capability itu hanya bisa muncul kalau organisasi bisa membangun structure, proses, dan culture. Jadi ini adalah hal yang penting bagi seorang leader untuk memastikan, nomor satu, apakah struktur organisasi saya adalah struktur organisasi yang mendorong inovasi atau kebalikannya. Nah, tentunya struktur organisasi ini hanya bisa muncul ketika kita membangun bisnis proses, ya. Saya sih agak merasa sedih ketika kita menganggap bisnis proses yang kita lakukan ini sudah teruji dari waktu ke waktu. Itu tidak salah, tetapi pertanyaannya, oke, Anda sebut dari waktu ke waktu berarti standpoint-nya adalah sekarang. Pertanyaannya bagaimana ke depan, bagaimana besok? Apakah bisnis proses kita dibuat besok itu masih relevan atau tidak? Maka pada poin ini muncullah yang namanya culture. Yang paling sulit dalam culture kita adalah learn to unlearn. Belajar untuk melupakan kesuksesan masa lalu. Ini mudah kita bicarakan, teman-teman, mudah kita sampaikan, tetapi prakteknya amat sangat sulit. Karena sejatinya manusia itu senang sekali dengan status quo. Kalau sudah merasa sukses, ya, dan suksesnya sudah terbukti, selama bertahun-tahun atau dari dekade ke dekade, maka ada kecenderungan untuk menganggap itu sebagai resep yang pasti akan membawa kesuksesan di masa depan. Nah, membuat iklim yang bersedia melakukan pembelajaran untuk melupakan masa lalu, itu adalah challenge buat seorang pemimpin dalam mendorong inovasi. Nah, lanjutkan ya. Nah, bagaimana peran dari pemimpin? Sebenarnya sederhana saja, kawan-kawan ya. Peran dari pemimpin ketika kita mendorong ekosistem inovasi adalah dia sebaiknya bisa menunjukkan ya satu sikap untuk selalu simple, KISS ya. Bagaimana kita selalu menjaga sesuatu itu tetap sederhana, bukan menjadi lebih complicated. Ada memang kecenderungan ya kita bangga kalau kita jelimet, ribet. Ya, kesannya sophisticated, padahal sebenarnya bukan sophisticated. Kalau menurut saya sesuatu yang lebih sederhana, ya, itu adalah menunjukkan sofistikasi dari sesuatu. Saya ambil contoh misalnya Pokayoke, ya mungkin beberapa teman-teman ada yang ingat ya,
prinsip yang dilakukan oleh kawan-kawan dari Jepang ya. Mereka membuat sesuatu itu simple sehingga kecil kemungkinan orang melakukan kesalahan. Ya. Yang kedua adalah being flexible. Apalagi di era sekarang. Saya ngalamin benar teman-teman ya. Ketika saya gabung di ITC, baru 2 minggu ternyata ada pandemi COVID dan tiba-tiba bubar aktivitas di kantor. Sebagian besar orang diminta untuk WFH. Bagaimana melakukan adjustment? Saya harus jujur katakan banyak kebodohan, kalau saya bilang kebodohan ya, tapi kelucuan lah, keluguan lah, bukan kebodohan, keluguan, keputusan-keputusan yang saya buat ketika saya berada pertama kali di ITC dalam minggu-minggu pertama, kan menjalani COVID pada saat tidak kenal seorang pun di ITC. Ya, saya gabung di ITC ini 2 Maret 2020. Ya, pada saat itu tanggal 11 Maret kemudian ada case pertama paparan COVID di kantor kami. Jadi cuma 9 hari ya, otomatis kurang lebih sekitar 5 hari kerja gitu kan. Lalu karena kondisi seperti itu, maka banyak orang di tempat kami harus melakukan isolasi mandiri. Anda tahu pada waktu itu tidak mengerti kita yang namanya isolasi mandiri itu seperti apa. Protokol kesehatan seperti apa seharusnya kan nggak paham juga. Lalu kami banyak melakukan pengambilan keputusan yang kemudian harus kami terima untuk itu diperbaiki. Dan memperbaikinya itu bukan hitungan bulan atau tahun, itu memperbaikinya dalam hitungan sehari, 2 hari. Jadi surat edaran digantikan dengan surat edaran berikutnya. Keputusan pertama dibatalkan oleh keputusan berikutnya. Dan menurut saya itu wajar, karena kita berada dalam satu situasi yang volatile. Dan apakah volatility itu hanya pada saat pandemi COVID? Sebenarnya tidak. Itu sudah terjadi dengan sendirinya dalam kehidupan kita sekarang. Jadi being flexible, being open, itu menjadi sesuatu yang sunatullah, sesuatu yang alamiah yang harus kita terima. Dan karena kita sebagai pemimpin, kita harus juga bisa mendorong kepada tim kita untuk mereka juga bisa bersikap fleksibel dan terbuka. Kita harus tersiap dengan multiple option. Kita tidak bisa hanya dengan satu opsi. Biasakan tim kita untuk punya opsi. 1, 2, 3, 4, 5, berapa banyak opsi yang kita bisa sanggup? Kalau paling tidak secara sederhana kita punya 3 opsi. Ya, yang most likely dan yang less likely. Yang paling kita inginkan dan yang kemungkinan paling tidak kita inginkan. Satu hal teman-teman, ya, yang perlu kita bangun adalah satu situasi di mana kita mau selalu menskenariokan. Skenario learning. Ya, jadi bagaimana setiap orang bisa menskenariokan. Sederhananya begini, teman-teman. Hari ini kita datang ke kantor dengan pandangan bahwa kita akan rapat. Rapatnya face to face. Lalu begitu kita sampai di kantor, ternyata ada salah satu kawan kita terpapar COVID. Dan kemudian dibubarkan kantor dan semua orang dibalikan pulang. Pertanyaannya, masihkah kita mau melakukan rapat? Atau kita menganggap itu sebagai excuse untuk kemudian kita berhenti dan kita menunggu waktu yang lain. Nah, kalau kita tidak mendorong tim kita untuk melakukan skenario, untuk selalu siap dengan perubahan, untuk selalu punya opsi, maka biasanya kita akan katakan, oke, kalau gitu rapat kita tunda minggu depan. Kita kehilangan waktu, kita kehilangan momentum. Kenapa? Karena tim kita tidak siap dengan berbagai opsi. Karena itu yang terakhir adalah sebagai leader, peran kita adalah siap dengan lead differently. Memimpin dengan berbagai cara. Mungkin orang menyebutnya dengan situational leadership. Ya. Karena apa? Karena boleh jadi walaupun tim kita sama, situasi yang dihadapinya berbeda. Sehingga cara kita memimpin pun harus juga berbeda. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, bagaimana seorang leader itu mendorong inovasi? Nomor 1 adalah set the example. Yang tadi saya mulai dengan statementnya John Maxwell ya. Yang kedua adalah bangun
satu situasi yang innovation friendly, policy yang innovation friendly. Sederhananya adalah sesuatu yang menggugah orang untuk membicarakan opsi, untuk menyampaikan aspirasi, menyampaikan pandangan. Ya, bangun satu komunikasi yang terbuka. Terus terang agak sulit bagi sebuah BUMN dibandingkan teman-teman yang berkecimpung di dunia swasta misalnya. Karena BUMN pada umumnya terbiasa dengan pola-pola birokrasi. Ya, kadang-kadang saya suka ketawa, teman saya sebelum dia memberikan pendapat dia mohon izin dulu. Kadang-kadang minta maaf, masa kasih pendapat minta maaf, gitu ya. Pada satu titik saya bisa terima itu sebagai ungkapan sopan santun, tapi kadang-kadang akhirnya jadi mengganggu juga karena ketika kata maaf itu muncul, orang merasa ada perasaan bersalah. Jadi beberapa kawan-kawan saya, kalau anak buahnya mulai dengan kata minta maaf, bukannya dikasih kesempatan malah diomelin. Ya, nah kalau kita ngomelin pun sebaiknya juga dengan bercanda, karena kalau enggak nanti dianggap sesuatu yang terlalu serius. Berikutnya adalah beri kesempatan orang mencoba dan menjadi realistis terhadap kemungkinan gagal. Ya, ini juga kadang-kadang sulit ketika kita sudah memberikan janji-janji kepada orang lain. Ya, ada baiknya pada saat kita bertemu dengan pimpinan yang lebih tinggi dari posisi kita atau kita bertemu dengan customer, kita mempunyai memanage ekspektasi. Karena kita juga harus memanage ekspektasi kita. Ya, kalau kita punya ekspektasi 100%, ya, lalu tim kita hanya mendeliver 80%, maka kita merasa kehilangan 20%. Nah, appetite untuk kegagalan atau risiko itu sangat tergantung dari perkembangan organisasi, tergantung juga dari maturity organisasi dan orang-orang di dalamnya. Nah, kita sebagai leader harus mempunyai appetite tertentu. Ya, kita harus bisa merasakan yang layak bagi tim saya itu sampai di mana. Yang namanya best effort bagi organisasi saya itu seperti apa. Tentunya berbeda antara satu organisasi dengan organisasi yang lain. Ya. Nah, bagaimana situasi ITC ketika menjalankan inovasi? Ya, inovasi bagi sebuah organisasi seperti ITC yang mengelola pelabuhan maksud saya, itu sesuatu yang wajar. Karena kalau kita lihat kepada kawan-kawan kita global company, ya, misalnya PSA atau kawan-kawan yang lain, Hamburg Innovation Port dan sebagainya, ya, mereka sudah terbiasa dengan melakukan inovasi. Saya ambil contoh dengan PSA. PSA adalah sebuah bisnis yang dimiliki oleh pemerintah Singapura, ya, yang awalnya adalah hanya mengelola pelabuhan yang ada di Singapura. Dan sekarang PSA itu ada di lebih dari 50 tempat di seluruh dunia. 50 port lebih yang dia kelola sekarang. Dan sekarang dia tidak lagi mengatakan dirinya sebagai perusahaan pelabuhan. Dia sudah beyond port. Apa inovasi yang mereka lakukan sekarang? Bukan lagi yang sifatnya fisik, tapi mereka sekarang sudah ke virtual. Mereka sudah membuat satu platform teknologi logistik yang memungkinkan orang melakukan ordering, ya, melakukan pemesanan, melakukan transaction, melakukan tracking, melakukan perhitungan baik itu biaya maupun waktu secara end-to-end, yang pesertanya bukan selalu bisnis yang di bawah PSA, tapi bisa saja itu terjadi dilakukan oleh multiplayers. Dan ini mereka kembangkan dan mereka sangat yakin someday punya footprint di situ. Saya tidak perlu mempunyai perusahaan truk, tapi saya bisa memanfaatkan truk dimanapun di seluruh dunia. Ya, mereka buat bisnis yang mempunyai program yang namanya PSA Unbox. Ya, dan ini sangat sukses, ya, yang membuat mereka kemudian Anda bayangkan ya, Singapura dengan penduduknya yang tidak nyampe 1/40-nya Indonesia,
ya, mempunyai kapasitas pelabuhan hampir 2,5 kalinya total Indonesia. Jadi kan kalau perbandingannya lebih dari 1:100, ya. Di mana kekuatannya? Kekuatannya di inovasi. Begitu juga kawan-kawan yang lain, Port of Rotterdam, kemudian Hamburg dan kawan-kawan. Ya, kita lanjutkan. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, maka sudah seharusnya IPC mengembangkan, mendorong, embrace inovasi yang ada di IPC. Dan IPC pun juga meyakini bahwa walaupun tadi saya sampaikan bisnis pelabuhan adalah bisnis yang panjang, tetapi dari waktu ke waktu terjadi perubahan proses bisnis, terjadi perubahan model bisnis yang pada ujungnya terjadi perubahan skills yang dibutuhkan ya untuk kemudian IPC tetap bisa menjalankan perannya secara lebih efektif dan produktif. Dan karena itu agak sulit buat IPC mempertahankan skills yang dulu ada di tahun 80-an, 90-an, 2000-an. Karena apa? Karena challenge-nya berubah, bisa dijawab dengan model bisnis yang berubah, bisa dijalani dengan proses bisnis yang juga berbeda. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah visi dari IPC ya, yang berkaitan juga dengan inovasi. Kalau teman-teman lihat di strategik pilarnya ya, di pilar-pilar strategiknya banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan inovasi. Ya. Tidak boleh bagian dari. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, yang seperti ini kemudian memang menjadi satu keharusan bagi IPC kalau ingin mencapai visinya, kalau ingin menjadi salah satu pemain industri maritim kelas dunia, maka IPC harus mendorong inovasi yang ada di IPC. Bagaimana caranya IPC mendorong inovasi? Kita bisa lihat framework-nya ya. Jadi kami mempunyai visi inovasi yang digulirkan ke seluruh IPC Group. IPC mempunyai 17 anak perusahaan dan cukup banyak cucu perusahaan, ya. Dan ini menjadi gerakan grup, bukan gerakan hanya satu korporat. Yang kedua adalah kami mendorong munculnya konsep generation. Bagaimana discover, describe, idea, prototype itu menjadi proses yang terjadi pada tingkat individu. Ya, nanti saya ceritakan sedikit apa program-program yang kami lakukan ya. Lalu kemudian bagaimana dia langsung bisa memberikan manfaat komersial. Challenge di inovasi adalah seberapa cepat dia masuk ke pasar dan kemudian mengenerate value-nya. Karena kalau tidak, mungkin produk itu bagus, tapi lalu kemudian dia terlambat masuk ke pasar. Sehingga akhirnya menjadi tidak bermanfaat, sehingga value yang diciptakan menjadi tidak optimal. Pak Osman, Pak Iksan, ya. Maaf, waktunya tinggal 8 menit. Oke, saya teruskan ya. Yang terakhir. Nah, ini adalah program-program yang ada di IPC. Di tahun 2013 adanya 3I, ikut berinovasi bersama IPC. Lalu ada program Innovate, ada program Outbox, dan sekarang sudah 2 tahun kami jalankan program Innocent. Yang menariknya, kalau teman-teman lihat di program Innocent, di tahun 2019, program Innocent itu meluncurkan 35 ide. Tetapi di tahun 2020, program Innocent meluncurkan 108 ide. Yang lebih menarik lagi adalah, kalau teman-teman lihat, di tahun 2019, kebanyakan ide itu sifatnya lebih banyak non-digital, teman-teman. Tetapi di tahun 2020, digital sudah sepertiga dari usulan program. Jadi proses digitalisasi ternyata semakin mengemuka dan semakin dimiliki oleh banyak orang di IPC. Kalau kita lihat bagaimana journey-nya, teman-teman, ini adalah journey-nya, ya, dari program registrasi, lalu ada bootcamp, ada discover, ada idea, ada prototype, yang terakhir adalah pitching, ya. Kita melakukan pitching awal itu dilakukan oleh senior leaders, lalu kemudian terakhir pitching dilakukan di depan DOD, dan sekarang adalah tahap
implementasi dari usulan inovasi yang dilakukan di tahun 2020. Dan bagaimana kami mendorong itu menjadi iklim yang lebih kuat, ya. Kalau kawan-kawan lihat proses inovasinya di ITC bisa dilanjutkan. Nah, kita membuat satu program yang sifatnya formal dan informal. Salah satunya adalah kami mengapresiasi juga, ya, kawan-kawan yang terpilih itu mempunyai satu kesempatan berdiskusi dengan terbuka kepada direksi. Ini kawan-kawan bisa 3 atau 4 layer di bawah direksi dan bertemu dengan direksi dalam satu situasi yang dorongan kepada mereka untuk mempunyai satu pemahaman bahwa katup inovasi, katup idea itu sebenarnya terbuka dan mereka bisa menyampaikannya langsung kepada pengambil keputusan. Jadi seperti itu Pak Kus dan kawan-kawan, apa yang kami lakukan di ITC. Saya yakin ini juga banyak dilakukan di perusahaan-perusahaan lain. Challenge kita adalah bagaimana kita nomor 1 memastikan ini konsisten, ya, sustain dilakukan, dan yang nomor 2 bagaimana segera memberikan manfaat kepada perusahaan atau organisasi kita masing-masing. Terima kasih. Kembalikan ke Pak Kus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.